Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita menilai hasil UAS ataupun hasil kuis atau kuis pertemuan, kuis sesi yang menggunakan sistem ISAI. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu ingin melihat nilai, ya ini bisa ada di sini ada namanya grade ataupun nilai. Tinggal klik saja. Di sini berkaitan dengan buku nilai. Nah, di sini ada mungkin ada berbagai apa namanya ada berbagai kuis yang kita berikan ya termasuk di sini ada apa ada diskusi dan sebagainya gitu ya. Ini kuis pertemuan satu, ini absensi, kemudian ini ada absensi kehadiran juga, ini UTS ya. Di sini UTS juga sudah ada nilainya. Nah, kenapa bisa muncul nilai seperti ini? Biasanya kita coba cegah yang UTS saja, klik tes. Nah, kenapa bisa muncul nilai otomatis? Karena nilai yang ataupun soal yang kita berikan itu dalam bentuk multiple choice ataupun pilihan ganda. Contohnya ini, ya. Ini silakan saudara buat resume materi. Ini tentang isai, ya, isai. Ya, ini contohnya jawabannya. Nah, di sini di bagian apa namanya apa bagian penilaian, ya. Bapak Ibu semuanya tinggal klik buat komentar atau timpa tanda, diklik ininya, ya nanti keluar nilai. Nanti ada di dalam apa nama di dalam sini ada komentar untuk memberikan nilai. Nah di sini, ya. Jadi Bapak Ibu silakan memasukkan nilai, ya. Kalau memang soal Bapak Ibu adalah dalam bentuk esai, ya, jadi harus dibuka secara manual satu persatu, ya. Jadi kalau ada 10 soal kan kebayang ya ada 10 klik ya membuka soal tersebut sedikit ya masih sedikit ya masih bisa tertangani. Tapi kalau sudah banyak otomatis disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya gitu ya. Ini terkait dengan isai. Contohnya di sini dirubah jadi 50 ya jadi 50. Oke, kalau sudah kita simpan. Ya, ini kan jawabannya, ya ini soalnya, ini jawabannya. Contohnya kita kasih nilai 50 ya. Kalau sudah kita simpan. Oke, sudah ya. Ini sudah disimpan. Sekali lagi takutnya belum tersimpan. Oke, kalau sudah kita close ya. Ini kita close, kemudian kita coba refresh. Ya. Kita coba refresh. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya dengan nilai gimana tadi? Nah, ini ya untuk soal pertemuan ini berubah nggak ya? Nah, oke, coba kita cek. Oh, jadi karena memang sudah apa namanya sudah dinilai di pertemuan sebelumnya, jadi nggak mau ubah dia, gitu ya. Oke, kita akan coba buat soalnya terlebih dahulu ya. Buat soalnya soal isainya terlebih dahulu karena mohon maaf kemarin masih ada ataupun ada beberapa yang memang masih kesulitan dalam pembuatan soal isai. Ujung-ujungnya mahasiswa kesulitan di dalam menjawab kuis yang kita berikan, gitu ya. Oke, kita langsung ke mata kuliah ya. Ini mata kuliahnya adalah mata kuliah coba-coba. Saya coba klik saja di sini. Kemudian di bagian kuis ya kita akan coba seperti biasa ya, kita akan coba buat kuis pertemuan. Di pertemuan berapa nih? Di isi aja di sini aja ya. Kegiatan penyaluran dana. Oke, kita akan buat kuis. Tinggal tambahkan aktivitas dan sumber. Kemudian kita masukkan kuis, ya kita klik kuis. Kemudian di sini kita akan tulis yang namanya kuis. Sebentar. Kuis pertemuan berapa? 9 ya contohnya. Deskripsi ini dikosongkan saja, boleh dikosongkan karena soal bukan tempatnya di sini. Ya, soal itu bukan di sini tempatnya, tapi nanti ada khusus untuk soal. Di sini itu adalah semacam pengantar silakan apa namanya dikerjakan kuis dengan sebaik-baiknya dan sebagainya gitu ya, pengantar gitu. Bukan soal di sini ya. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah kita langsung klik bagian pengerjaannya. Di sini mau dipakai waktu, pakai tanggal boleh ya. Mau dimulainya dari kapan sampai dengan kapan boleh ya. Tapi saya tidak menggunakan
batas waktu tanggal ya. Saya hanya mengaktifkan ini saja. Jadi pada saat nanti si mahasiswa mengerjakan tugas, maka waktunya hanya kasih waktu hanya 10 menit. Ya, jadi ini bisa dikerjakan kapan saja tanpa melihat tanggal. Mungkin bisa jadi jangka waktu 1 tahun, ya disesuaikan dengan masa perkuliahan, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengaktifkan masa pengumpulannya, ya masa pengumpulannya sampai tanggal 20 sampai 30 contohnya, ya 30 September jam 9.24, ya itu harus sudah selesai contohnya. Ya berarti harus sudah selesai ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengaktifkan tanggal 2 ini berarti Bapak Ibu berhubungan dengan kalau mengaktifkan 2 ini berarti berhubungan dengan tanggal. Tapi kalau hanya ini saja yang diaktifkan, maka Bapak Ibu hanya berhubungan dengan jam ya, dengan waktu pengerjaan saja. Jadi tidak dibatasi dengan tanggal gitu ya. Oke, saya contohnya pakai yang ini saja. Contohnya ya. Nilai ini upaya mengerjakan yang diizinkan. Jadi Bapak Ibu memberikan batas pengerjaan ke mahasiswa itu berapa kali kesempatan? Apakah hanya 1 kali atau memang 2 kali? Nah, tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau memang dia contohnya ngerjain kuis 1 kali udah ngerjain nih. Ternyata jawabannya 50, kurang maksimal, kurang memuaskan. Ya, apakah si mahasiswa tersebut diberikan kesempatan tidak untuk mengerjakan kembali? Nah, kalau dikasih kesempatan berarti tandanya kita klik angka 2. Berarti dia diberikan batas pengerjaan itu 2 kali gitu ya. 2 kali. Tapi kalau memang hanya 1 kali ya sudah ya. 1 kali saja ataupun di sini tidak terbatas atau bagaimana silahkan. Ya kalau memang 1 kali gitu ya. Oke, kemudian berikutnya tata letak. Ya, tata letak pertanyaan ini mau berapa pertanyaan dalam satu slide gitu ya. Contoh saya munculkan 2 saja ya. Perilaku soal ini biarkan saja, opsi ulasan hati-hati Bapak Ibu semuanya, ini nanti di uncheck ya, yang lainnya di uncheck, ini juga di uncheck, ini nah yang lainnya jangan. Jadi hanya 2 saja yang diaktifkan. Tampilan, oke, tampilan di sini mau pakai desimalnya juga boleh, mau di-nolkan juga boleh, mangga ini mah ya. Saya biarkan saja supaya nggak terlalu bingung. Oke, setelah itu kita langsung simpan dan tampilkan. Oke, simpan dan tampilkan. Nah, di sini belum ada soal ya. Ya, belum ada soal karena kita baru buat namanya kop ya, namanya kop soal ataupun blanko soal ya, belum ada soalnya. Nah, di sini nanti kalau memang mau menambahkan kuis ya, kuis dalam bentuk esai sebenarnya lebih mudah dengan cara yang pertama yang sudah saya buatkan tutorialnya. Nah, tetapi kalau memang Bapak Ibu ingin menambahkan ya, ini ingin menambahkan secara manual ya, secara manual soal esai ke dalam kuis pertemuan 9 ini, Bapak Ibu silakan buat soal terlebih dahulu ya. Saya biasanya bikin soal di bank soal, kemudian oke, tunggu. Oke, ini kategorinya mau di mana? Mau di UTS kah atau memang di default saja bawaannya seperti ini? Oke. Contoh kita akan membuat di tempat bawaan saja seperti ini. Tidak ada yang diutak-atik contohnya ya. Kita langsung buat soal saja. Buat soal baru. Ya. Kita pilih di sini, ini berarti kita pilih namanya esai ya. Tambahkan esai, kemudian tambahkan, kemudian nama soal, berarti contohnya ini adalah soal 9.1 ya, pertemuan 9 nomor 1 contohnya ya. Tadi penyaluran dana, berarti apa yang saudara ketahui tentang produk penyaluran dana pada lembaga perbankan syariah contohnya ya. Gitu. Ini ada soalnya gitu ya. Nah, poinnya untuk pertanyaan ini berapa ya? Mau 1 mau 10 mah enggak. Saya kasih nilai, saya kasih poin 1 saja. Oke, yang lainnya kemudian format respon kita pakai teks biasa saja. Kemudian yang lainnya ini baris dan sebagainya di
dibiarkan saja, izinkan lampiran. Kalau memang Bapak Ibu ingin melampirkan jawaban dalam bentuk file, ya dalam bentuk video, dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk PDF dan sebagainya, berarti izin lampirkan itu diklik berapa, satu contoh ya. Lampirannya berarti membutuhkan lampiran, lampiran adalah opsional, berarti lampirannya adalah satu. Kemudian jenis berkas yang diizinkan berarti mau berkas apa saja di sini ya. Berarti kalau memang PDF berarti ini dokumen file ya. Dokumen filenya mau apa saja di sini ya. PDF saja ya, atau memang dokumen Word ya, atau memang ada file-file yang lain ya, contohnya ya. Contohnya hanya PDF dan Word saja yang kita izinkan, simpan perubahan ya. Kalau sudah di sini batas maksimal udah ini 2 GB saja ya, jangan terlalu besar karena nanti berpengaruh terhadap kecepatan yang lainnya gitu ya. Baik, kemudian setelah itu simpan perubahan. Nah, ini aja yang paling atas ya. Oke. Oh. Oke, ada yang kurang? Sudah kayaknya. Inilah simpan dan perubahan. Oke, ini soal sudah muncul. Ini soal 9.1. Ini baru satu soal. Jadi kalau bikin 10 soal kurang lebih Bapak Ibu harus mengerjakan proses seperti tadi. Ya, seperti tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya lebih mudah kalau kita ingin membuat soal esai itu menggunakan apa namanya, bantuan Blackboard generator ya, yang pernah saya buat tutorial di pertemuan sebelumnya. Ya, di sini jadi Bapak Ibu bikin 10 soal itu sebentar ya. Ini contohnya kuis 9 ya, pertemuan 9. Contoh 1. Nah, apa yang dimaksud contohnya ya, penyaluran dana gunakan akad murabahah contohnya. Nah, enter 2 kali ya, karena ini harus ada jeda kan ya. Oke, kemudian berikan ya, di sini nanti kita berikan ya, berikan contoh produk penyaluran dana menggunakan akad murabahah ya. Kemudian yang ketiga, contoh apa yang saudara ketahui tentang produk penyaluran dana mudorobah dulu deh ya, mudorobah ya. 4 ya. Kemudian apa lagi, berikan contoh lah ya, berikan contoh ya, berikan contoh produk penyaluran dana menggunakan akad mudorobah. Satu lagi ya. Oke, satu lagi berkaitan dengan ini aja lah. Ini contoh ya, saudara, apa yang saudara ketahui tentang produk ya, penyaluran dana akad jaroh ya. Oke, ini ada 5 ya. Ini berarti bukan multiple choice. Jadi berarti kita pilih yang esai ya, esai question, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik generate test quiz ya. Gimana? Kita klik quiz, di sini ada 1 ternyata napahan. Nah, berarti ini kita hapus saja, kita tes lagi. Oke, ini berarti tandanya sudah oke ya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti tandanya sudah oke si soal yang kita buat. Oke, kalau sudah, kita langsung download saja, download question full ya. Ini adalah cara cepatnya kalau kita membuat soal dalam bentuk esai
Jadi kalau tadi kan buat bikin satu soal saja kan lama gitu ya. Tapi kalau dengan ini kan cepat banget nih ya. Ini bikin 5 soal hanya butuh beberapa menit nih gitu ya. Oke, kita tutup saja. Kemudian kita langsung masuk ke bagian ke bagian import ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti ini kan di pertemuan 9 ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kan ini tadi masih ingat ya, ini kita buat baru kuis, baru belangkonya saja, baru kop suratnya saja ya, baru kop surat dari kuis yang kita beri, yang kita akan share kepada mahasiswa ya. Oke, silakan kita coba klik yang gerigi ini, kemudian scroll ke bawah, kemudian kita klik menu import ya. Kemudian kita klik bagian blackboardnya ya, blackboard, kemudian kita ambil ya file yang tadi sudah kita download. Berarti bukan pengunduhan, tapi pakainya adalah unggah file ataupun unggah berkas, karena kita akan menguploadnya bukan untuk mendownloadnya. Choose file ya, kita klik filenya, disimpan di mana ya. Ini saya nyimpennya tadi di download. Nah, ini kuis 9, kita langsung klik saja ininya, jadi bisa klik juga bisa ya, ataupun klik langsung open ya. Ini sudah masuk, tinggal kita klik unggah file, kemudian kalau sudah seperti ini kita klik import ya. Kita klik import, kemudian kita lanjutkan atau continue, kemudian oke, tunggu sebentar. Oke, di kuis 9 sudah ada 5 soal yang sudah kita upload ya, dan sudah kita berikan di sini berkaitan dengan soalnya. Ini ada 5 soal. Oke, sekarang kita klik yang pertemuan 9 ya. Kita klik yang kuis pertemuan 9. Kemudian di sini klik edit quiz ya, klik edit quiz. Kemudian kita tambahkan. Nah, sekarang baru kita bisa menambahkan soal ke kop surat yang sudah kita buat tadi ya. Oke, jadi kita tambahkannya dari bank soal, kemudian kita klik tadi di sini kan kuis 9 ya. Jadi kita harus apa tadi, nyimpennya di mana, jangan sampai bingung nanti ya, salah ngasih soal mungkin ya. Ini berpengaruh juga nanti ke ke berjalan atau tidaknya kuis yang kita berikan kepada mahasiswa. Oke. Kuis 9 ini ada 5 soal, di dalam kurung ini ada 5, itu adalah jumlah soal yang ada di dalam kuis 9 ini. Kita klik, kemudian kita klik all saja ya. Kita klik 5-5-nya, kemudian kita tambahkan. Oke, ini adalah 5 soal yang sudah kita buat. Oke, kemudian berikutnya kita akan memberikan nilainya adalah maksimal 100, kemudian kita klik diacak ya urutan pertanyaannya, jadi orang satu dengan orang kedua berbeda urutan soalnya. Kalau sudah seperti ini kita klik simpan ya, kita klik simpan. Oke, kalau sudah seperti ini berarti tandanya kuis ini sudah siap digunakan oleh mahasiswa. Kita akan coba. Baik, ini soalnya ada di pertemuan 9 ya. Nah, kalau sudah siap si kuisnya, tandanya pada saat kita klik soal ini, maka ya, jadi edit kuisnya sudah tidak ada. Ya, edit kuisnya sudah tidak ada. Justru di sini yang ada adalah perhatiin jawab kuis sekarang. Ya, perhatiin jawab kuis sekarang berarti sudah bisa mengerjakan dari sekarang. Dan tidak ada juga soal pertanyaan di bawah kuis pertemuan 9 di sini. Kalau masih ada soal yang ada di bawah nama kuis pertemuan 9 ini, berarti tandanya kita salah dalam pembuatan soal esai ya. Kita ada yang salah dalam pembuatan soal esai, yang otomatis nanti mahasiswa akan kebingungan dalam menjawab kuis yang kita berikan. Oke, di sini saya akan masuk menggunakan akun mahasiswa ya. Di sini sudah masuk menggunakan akun mahasiswa atau akun siswa. Nah, di sini akan saya masuk ke matkul coba-coba, kemudian kita akan masuk ke materi pertemuan 9 tadi ya. Tadi kan kita membuatnya di pertemuan 9 ya. Oke, kita coba cek di pinggir saja 9. Oke, pertemuan 9 ya. Oke. Adakah pertemuan 9? Nah, ini pertemuan 9 ya. Bapak Ibu, ini pertemuan 9. Jadi pertemuan 9 ini kita barusan sebagai dosen ya, kita sudah membuat soalnya. Kita klik saja di sini. Ini adalah akun mahasiswa ya. Ini adalah akun mahasiswa. Nah, tampilan di mahasiswa kurang lebih seperti ini ya.
kita kerjakan kuis sekarang. Mulai percobaan. Oke, ini supaya cepat saya sembarangan saja ya. Murabahah, jual beli, contohnya singkat-singkat saja ya contohnya. Contoh saja, tapi kalau nanti mahasiswa jangan sampai seperti ini ya. Jadi teman-teman harus bisa mendeskripsikan sesuai dengan pertanyaan yang diminta oleh dosen yang bersangkutan. Sewa. Contoh saja. Halaman berikutnya. Berikan contoh yang Anda menggunakan akan mudhorobah. Contohnya. Satu lagi. Contoh saja ya. Selesaikan kuis. Nah, jadi sambil mengerjakan, di sini ada waktu ya yang terus mundur ya. Berjalan mundur. Oke, selesaikan kuis. Berarti kita sudah selesai kuisnya. Oke, jawaban sudah disimpan, sudah simpan, kumpulkan semua dan selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Oke, berarti tandanya kuis ini sudah terekam ke kop ataupun ke soal yang tadi dibuat oleh dosen, gitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat jawaban mahasiswa ini kan saya pakai mahasiswa, akun mahasiswa ya. Jawaban mahasiswa ini seperti apa, gitu ya. Kita akan masuk lagi ke akun dosennya. Oke, ini sudah masuk. Kita coba refresh dulu. Oke, nah di sini sudah ada jawabannya yang telah mengerjakan satu orang. Kita klik saja. Ya, kita klik saja. Kemudian nanti di sini ada namanya ini ada keterangan belum dinilai ya. Soal 1 kita ingin meminta penilaian ya, penilaian. Ini namanya tes user ya. Ini namanya tes user, nama mahasiswanya. Ini apa yang dimaksud dengan penyaluran dana menggunakan akad murabahah? Jawabannya adalah jual beli di sini. Nah, berarti jawaban kita seperti apa? Ya, respon kita seperti apa? Benar atau salah, gitu ya. Nah, berarti cara menilainya di sini, buat komentar atau timpa tanda. Ya, ini sini, kemudian di ke bawah, ini ada nilai, ya, nilainya berapa? Ya, contohnya mau ada di mau 30, berarti tulis 30, bisa nggak? Cuma di sini kalau 30 dari 1 berarti biasanya nggak bisa. Kita coba saja ya. Nah, jadi harus 1 lagi. Oh, ternyata bisa. Nilai ini di luar rentang yang sah. Nah, itu kan nggak mau dia. Ya, jadi harus di sininya berarti dari pengaturannya harus jangan 1 berarti 30 gitu ya. Contohnya kalau 1 dia mau. Kita coba cek simpan perubahan kan. Kalau 1 mau karena maksimalnya adalah 1. Jadi berarti kuis yang kita berikan itu harus disetting terlebih dahulu nilainya. Ini nilainya 1 ya, sudah tutup jendela ini. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Keluar tidak nilainya? Nah, berarti nilainya adalah tadi kalau 1 berarti 20 nilainya. Karena ada 5 soal. Ya, ada 5 soal berarti kalau setengah berarti nilainya adalah 10. Kita coba cek lagi ya. Kemudian kita meminta penilaian lagi, kemudian ya ini adalah nama mahasiswanya, ini soalnya, kemudian kita coba buat komentar di sini, kemudian kita akan coba memasukkan nilainya 0,5 ya, 0,5 coba sip. Oke, sudah ya, sudah disimpan 0,5 nilainya, kita coba refresh. Oke, nilainya 10 ya. Kita coba cek penilaian lagi. Ya, jadi kalau cara menilai isi itu seperti itu ya. Jadi nggak bisa langsung keluar sendiri seperti halnya soal dalam bentuk multiple pilihan ganda atau pernyataan benar atau salah ya. Kita berikan nilai ini contohnya 0,3 aja. Ya, contohnya 0,3. Oke, sudah perubahan, kemudian kita tutup jendela.
Mana nih? Ngelodi kayaknya nih. Ayo, ayo. Oke. Nah, ini 6 ya. Contohnya lagi, kita dua lagi nih. Kita langsung selesaikan saja semuanya ya. Contohnya supaya nggak penasaran. Oke, ini kemudian kita kasih nilainya contohnya berapa? 0,4, 0,2 lah, 0,2. Oke, simpan. Oke, sudah kita tutup jendelanya. Kemudian kita minta lagi satu lagi. Kita kasih nilai buat komentar, kemudian kita kasih nilainya 0,8 contoh ini. Ini saya sembarang aja ya, supaya nanti kita tahu bagaimana prosesnya saja ya, proses cara memberikan nilai ya. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah nilainya sudah muncul semua di sini ya. Jadi totalnya adalah total nilai si mahasiswa atas nama user adalah 56 totalnya. Nah, kita akan coba lihat di mahasiswa nilainya seperti apa. Kita coba refresh. Nah, ini adalah nilainya adalah 2 nilainya adalah 56 dari 100 ya. Berarti kalau nilainya itu totalnya adalah 5, berarti nilai kita hanya 2,8 ya, 2,80 dari poin yang ditetapkan oleh dosen itu totalnya adalah 5 gitu ya. Jadi langsung nanti otomatis ke mahasiswa pun nilai yang kita berikan akan otomatis update ke mahasiswa gitu ya. Nah, kalau sudah kalau sudah memberikan nilai seperti ini, ya Bapak Ibu semuanya bisa di sini langsung download ya, download dalam bentuk Excel ya, download dalam bentuk Excel untuk sistem untuk nanti sebagai rekap bahwa ini adalah jawaban UAS ataupun UTS yang memang soalnya dalam bentuk esai gitu ya. Oke, kita coba buka dulu hasil downloadnya ya. Biasanya ini karena memang format soal tadi yang memang blackboard test question general ya, generate ini menggunakan sistem jawaban yang menggunakan HTML. Biasanya ada coding yang berhubungan dengan HTML. Nah, tapi sini enggak berarti ya, berarti ini enggak langsung otomatis sudah otomatis terconvert ya, terconvert gitu ya. Nah, ini waktunya, ini nilainya gitu ya. Ini berkaitan dengan bagaimana caranya kita memberikan soal membuat soal berikut dengan memberikan nilai terhadap jawaban yang diberikan oleh mahasiswa gitu. Baik, itu tutorial bagaimana caranya kita membuat soal esai dan memberikan jawaban ataupun memberikan nilai pada soal esai. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.